Membeli aglonema itu ada banyak pilihan. Bisa membeli yang masih anakan atau usia remaja dan bahkan yang sudah indukan. Bagi teman-teman yang baru menyukai aglonema tentu punya kebingungan antara beli aglonema yang masih anakan, remaja, atau indukan. Nah, di video ini saya akan memberikan gambaran pada teman-teman bagaimana kalau kita membeli anakan aglonema dan bagaimana juga ketika kita membeli indukan aglonema. Simak selengkapnya. Ini saya ambilkan contoh aglonema rinjani atau nama Thailandnya Siam Perfect. Bibit aglonema rinjani ini saya beli pada tanggal 14 Januari 2022 sebanyak 12 pot. Ada yang 2 daun dan ada yang 3 daun. Kalau dilihat dari ukuran daunnya, bibit aglonema rinjani ini berasal dari cacahan batang. Nah, setelah 4 bulan masuk fase remaja ya, seperti ini. Bibit yang berangkat dari start yang sama, dirawat dengan cara yang sama, tapi hasil pertumbuhannya tidak sama. Ini memang salah satu tantangan ya dalam merawat aglonema dari bibit. Dari kecil menuju juvenil dengan media tanam 7 bahan. Cara perawatannya sama, penyiramannya rutin, sama dengan aglonema yang lainnya. Pemberian pestisida antara lain bakterisida, fungisida, insektisida selang-seling seminggu sekali. Dan pemberian pupuk daun seminggu sekali karena saya menggunakan pupuk organik. Seperti pemberian pupuk dari awal, ada pemberian Osmocote ya, yang notabene ini pupuk lambat larut. Boleh nggak diberi pupuk karena sudah ada cadangan, tapi kalau mau diberi pupuk daun atau ZPT seperti Atonik dipersilahkan. Pupuk yang dibutuhkan untuk usia anakan yakni dengan N yang tinggi. Sekarang kita simak rinjani saya ini. Seharusnya penggantian media tanam dilakukan rentang 4-6 bulan. Tetapi punya saya ini, karena dari bulan Juni tahun 2022 sampai awal tahun yakni Januari tahun 2023, fokus pembuatan kandang aglonema yang baru. Sekaligus pembangunan toko ABC Garden. Sementara di kandang yang lama sudah penuh sesak. Tidak mungkin dilakukan treatment atau perawatan lanjutan aglonema. Menunggu sampai kandang aglonema baru benar-benar ready dan siap untuk digunakan dalam perawatan aglonema. Akhirnya, rutinitas pemberian pupuk dan lain-lain hingga repotting terganggu. Ini sudah 9 bulan 24 hari tidak dilakukan repotting. Dan hanya dilakukan penyiraman rutin saja. Tidak ada pemupukan, tidak ada pestisida dan sebagainya. Tentu hasilnya nggak maksimal. Dilihat dari beberapa akar yang rusak. Jadi ini contoh yang jelek ya, jangan ditiru teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan repotting. Sudah disiapkan ya Neostarter RJ37 untuk perendamannya. Takarannya adalah 5 ml per 1 liter air. Jadi kalau itu tadi airnya 7 liter ya, 7 kali 5 ya, 35 ml. Nah, ini 15 ml kali 2 30 ditambah yang ukuran 5 ml. Nah, ini dia. Oke, kita tuang dan aduk rata. Oke, sudah siap rendamannya. Sekarang kita cek. Nah, ini dia teman-teman. Aduh, ini sudah sangat terlambat. Lihat tuh. Ya, sampai daunnya benar-benar mengering jadi humus ya kan. Nah, ini saking yaitu tadi saya masih fokus bikin kandang, jadi nggak terawat, bener-bener nggak bisa ngerawat, cuman disiram aja air kosongan. Perawatan yang lain nggak sempat, ini sampai seperti ini. Nah, ini kita hilangkan dulu daun-daun keringnya teman-teman. Tapi ini kondisinya artinya gini, dia mengering, bukan menguning lonyot ya. Jadi sebenarnya aman-aman saja. Kita bersihkan akarnya.
lalu kita sterilkan pisau. Teman-teman, yang penting pisaunya itu tajam ya. Kalau ini saya ada stoknya, teman-teman bisa beli di toko saya, ABC Garden atau WA admin ya. Oke, ini adalah yang masih nempel bonggol. Jadi dulu dari anakan nempel bonggol. Kenapa kok nempel bonggol? Karena memang belum ada akar mandiri dari anakannya ini. Jadi masih mengikutkan dari akar indukannya sebelumnya. Ini harus dipotong, kalau tidak berisiko potensi busuk dari indukannya menyebar ke anakannya. Nah, ini kita potong teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada akar yang coklat, jadi batasnya pemotongan di sini. Nah, ini coklat, yang atas agak putih ya. Pokoknya kita pilih yang batas pemotongannya terlihat akar yang coklat. Lalu di situ ada mata tunas. Nih, ini ada mata tunas. Jadi hati-hati, motongnya harus di bawah ruas supaya tidak mengenai mata tunas. Di bawah ruas persis, pelan-pelan kita potong teman-teman. Oke, yang penting yakin ya. Jadi sebelum motong, kuncinya motongnya persis di bawah ruas supaya tidak melukai mata tunas. Kondisinya dicek putih ya teman-teman ya. Ada beberapa akar terpotong, nggak masalah. Memang kalau motong itu ada akar yang perlu dikorbankan. Oke, ini akarnya nggak perlu dipotong lagi, sudah bagus. Kita rendam di larutan neostarter teman-teman. Dan sebelumnya juga sudah dibersih ya. Kalau memang misalnya masih ada black spot gitu, dicuci dulu di larutan neem oil. Ini sudah bersih, jadi langsung direndam saja. Sekarang kita cek bonggolnya. Nah, ini teman-teman, bonggolnya ini kalau yang sudah bonggol dari indukan itu benar-benar sudah nggak ada mata tunasnya. Jadi satu ruas itu satu tunas. Tunasnya sudah tumbuh ya. Nah, itu kayaknya cuma ada kecil dari tunas anakannya itu yang kemungkinan bisa, ya semoga bisa tumbuh. Kita potong-potong dulu akar-akar yang sekiranya coklat, busuk, dan itu yang mengganggu dugaan mata tunas ya. Oke, dugaannya itu mata tunas. Nah, kita rendam di larutan neostarter. Berikutnya sama ya teman-teman. Aduh, malu saya. Itu sampai ada daun yang mengering, sampai nggak sempat dicopot, di treatment. Ini karakternya aglonemanya bagus nih. Karakternya daunnya ya toh, warna hijaunya, dan sudah semu-semu gradasi warna yang lain. Nah, kita copot dulu daun-daunnya. Oke, kita bersihkan. Kita cuci bersih. Nah, ini teman-teman ya. Bonggol tuanya sudah dipotong sebelumnya, jadi ini tinggal tuh, itu salep kambiumnya keras ya, bagus, pertumbuhannya bagus. Saya hanya akan memotong ini, pasir malang yang besar banget, yang gandul ya. Ini saya potong sampai pangkalnya. Nah, satu lagi yang kita potong, ini dia. Ini kondisinya sehat ya teman-teman ya. Jadi ini yang sudah dilakukan pemotongan bonggol bawaannya, dan bisa langsung direndam di larutan neostarter. Berikutnya kasusnya sama teman-teman, itu tadi ada part-part bolong yang nggak dilakukan, jadi lama banget nggak diurus. Nah, ini lihat daun-daun mengeringnya, kita cuci. Ini kondisinya sehat teman-teman. Itu keras ya, keras, berarti menutup lukanya bagus tuh salep kambiumnya ya teman-teman. Oke, bersihkan akar-akar yang coklat dan tadi yang ada pasir malangnya nempel. Oke, bersih, sehat. Langsung kita rendam ke larutan neostarter. Selanjutnya ini dia, kita bongkar. Kayaknya ada satu daun yang nguningnya agak gimana gitu ya. Kalau yang lain kan langsung ngeri. Nah, kelihatan ya kan, kondisi akar banyak yang rusak. Gara-garanya apa? Ini dia. Ini ada bonggol
masih nempel bonggol ya. Jadi bonggol tuanya dari indukannya masih ke bawah. Jadi dia kayak mempengaruhi kesehatan perakaran dan batang yang lain. Kita bersihkan, kita copot daunnya yang kuning tadi. Nah, ini dia teman-teman. Ini kasus nempel bonggol-bonggol yang belum dilepas itu biasanya akan mempengaruhi atau dia kayak nular gitu loh ke batang yang bagus. Baik, kita akan lakukan pemotongan persis di bawah akar yang putih. Nah, ini dia, di bawah ruas supaya tidak mengenai mata tunas. Nah, ini dia, bersih ya, akarnya satu sak lencer. Kita masukkan ke rendaman starter. Dan untuk yang ini teman-teman tetap kita potong ya, kita coba ya, ikhtiar aja, siapa tahu bisa tumbuh, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini keras, masih keras batangnya dari indukan bawaan. Dan ini mata akar. Oke, kayaknya ada mata tunas satu ya di batang anakannya. Berikutnya sama ya, mengering daunnya. Nah, ini kayaknya sehat ini kondisinya. Nah, ini tuh teman-teman, nah bisa dicek tuh bekas selop kambium RG37 hijau-hijaunya masih kelihatan dan mengeras, masih terlihat menempel. Tuh artinya memang kalau kita menutup luka dengan benar ya, itu meminimalisir terjadinya infeksi dari luar, dari luka terbuka. Kita potong akar yang nggak bagus, kita potong sampai pangkalnya. Oke, sudah. Nah, langsung direndam. Next, ini yang versi hijau ini kayaknya, kita bongkar. Nah, nih lagi-lagi teman-teman nih, bonggol tua bahkan ini membusuk sampai kopong. Nah, ini teman-teman, kalau kita terlambat melakukan pemotongan bonggol. Jadi kan bonggol ini biasanya kan membantu anakan ya, karena tidak memiliki akar mandiri. Tetapi kalau terlalu lama dibiarkan seperti tadi, akhirnya membusuk, busuknya bisa menular. Nah, kita cuci dulu sampai akar-akarnya sampai pada meridili ya, sampai busuk. Nah, sedikitkan akarnya. Nah, ini dia teman-teman nih. Ini bekasnya ya. Jadi hati-hati kalau tidak segera, nanti infeksi atau busuk atau potensi spot yang ada di bekas bonggol tuanya masuk menjalar ke anakan. Kita potong seperti biasa, dipotong di bawah akar yang putih. Jadi itu kayak batas. Nah, nih masih ada kayak potensi busuk, kita pangkas ya, kita iris. Nah, habis dikeruwek kok ada itu potensi busuk ya. Ya udah, kita cek lagi. Gila tenan toh, tuh kelihatan hitam-hitam potensi busuk, makanya ini harus dipotong lagi, dibersihkan. Ini karena ada mata tunas di sini, kita coba iris di bawah mata tunas persis. Kita cek ya, semoga bersih, nih. Tuh potongannya, bekasnya kelihatan hitam-hitamnya. Oh, syukurlah bersih ya, bersih teman-teman, bersih. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman ya, bonggol bawah yang sudah tua harus cepat mungkin dipisah. Yang pelgol-pelgol itu bisa jadi masalah karena itu yang bonggol-bonggol tua yang dikutkan itu bisa menjadi penyakit bagi anakannya. Oke, kita masukin dulu. Kita cek yang berikutnya. Apakah kasusnya sama? Kita lihat teman-teman. Oke. Nah, loh toh. Ya, rak tenan. Tuh bonggol tuanya kelihatan membusuk, coklat gitu. Ini dia sudah mulai nih menjangkiti. Jadi potensi busuknya sudah mulai mau menjalar. Ini belum kopong, tapi akhirnya batang anakannya jadi juga ikut coklat. Ya. Nah, ya udah, harus segera dipisah.
dipisah, dipotong supaya tanaman ini bisa tumbuh lebih optimal. Nah, lagi-lagi di bawah mata tunas ya teman-teman. Kita cek batangnya apakah ada potensi spot atau jaringan busuk. Oh bersih ya teman-teman. Oke, cukup bersih. Baik. Nah, ini udah bersih. Langsung kita masukkan ke larutan new starter. Berikutnya nih, ini sampai media tanamnya habis. Lara tenan tuh. Ternyata akarnya busuk dan bonggol tuanya ambiar sampai kopong tuh. Nah toh. Aduh. Ini teman-teman ya, lagi-lagi ya. Kalau sering tuh kan, wah ini Bun silakan dibeli nih pelgol. Jangan seneng dulu kalau nggak segera diatasi. Bonggol tuanya bisa jadi sumber penyakit bagi anakannya. Malah bagus kalau bonggolnya sudah dilepas. Ya kan, bonggolnya memang dipasang karena tidak ada akar mandiri kan, masih dibantu sama akar dari batang indukannya. Nah, kita bersihkan dulu, kan. Jadi agar segera dipotong supaya potensi busuknya tidak merambat. Oke, bagian yang busuk kita hilangkan. Syukurlah bersih. Yaitu tadi rata-rata teman-teman. Yang masih nempel bonggol akarnya itu rontok dan tinggal sedikit, ya kan. Beda tadi kan, yang sudah di bonggolnya yang sudah dipotong ya kan, akarnya lebih banyak. Kita cek selanjutnya. Apakah kasus yang sama? Nah, gitu. Kita cek lagi, kita pencet. Lah. Itu teman-teman ya, lagi-lagi ya kan, ini terbukti yang pelgol didiamkan, saya diamkan selama 9 bulan lebih ya kan, dan akhirnya itu tadi sampai kopong dan merambat ke anakan, batangnya sampai coklat tuh dan akarnya rontok. Nah, kita potong di bawah mata tunas tuh kelihatan kecil di bawah ruas. Nah, untung bersih ya. Yang bekas-bekas potongan tadi kalau udah nggak ada mata tunasnya ya udah kita buang teman-teman. Tinggal berapa? Tinggal sedikit ya, tinggal 2 pot. Kita cek lagi. Ini juga, tapi ini masih agak keras. Bonggolnya masih keras tetapi sudah mulai rontok akarnya. Ini jadi awalnya akar dari bonggol indukannya rontok. Setelah itu dia akan kopong. Setelah kopong, busuknya merambat ke anakan. Tuh. Nah, ini juga daunnya mengecil. Gara-gara itu tadi, akarnya belum sempurna dan sudah busuk. Nah, makanya harus segera dilakukan pemotongan. Baik, sudah cukup bersih ya. Sekarang kita cek lagi itu apa teman-teman. Oh bukan, cuman semacam kotoran. Baik, sekarang langsung dimasukkan ke larutan new starter RJ37. Nah, ini pot terakhir teman-teman. Nih pot terakhir. Kita cek. Nah, wow bener toh. Bonggol tuanya sudah hambiar bersama media tanam. Jadi ini masih nempel bonggol. Makanya seperti ini kondisinya. Ya kan, akarnya langsung rontok juga. Jadi batang anakannya juga langsung coklat. Tuh, setelah dicuci kelihatan. Nah, teman-teman. Jadi ya, telat repotting sekaligus pemotongan bonggol akhirnya bikin tanamannya jadi seperti ini. Nah, kita hilangkan yang sudah membusuk atau coklat. Cukup bersih. Oh ya, perlu dipotong dulu akarnya. Oke. Langsung direndam. Nah, ini dia direndam kurang lebih 1 jam lah ya.
Kita ke tahapan berikutnya teman-teman. Kita ambil dulu dari larutan new starter, kita keringkan dengan tisu kering supaya cepat kering. Oke. Potongan bonggolnya tadi tetap dicoba ditanam, siapa tahu bisa tumbuh ya, itu kelihatan mata tunasnya. Ada satu. Yang lain juga demikian teman-teman. Kalau ini tidak ada pemotongan, hanya dilap tisu saja, tisu kering, karena nanti yang bagian atas itu mau ditumbuhkan akarnya menggunakan salep root fix ya, hormon perangsang tumbuh akar. Nah, tanaman lain juga demikian ya teman-teman. Keringkan, baru lukanya ditutup, yang nggak ada akar diolesin salep. Oke, ini dia salep penutup luka tanaman Anda. Ini dari buatan RC37. Ini kemasan yang baru teman-teman, warnanya didominasi warna hijau. Nah, yang ini kemasan lama. Sama aja ya, isinya sama. Cuman ini saya masih ada ya, saya gunakan dulu. Nah, salep penutup luka ini benar-benar menutup lukanya setelah kering, benar-benar mengantisipasi, menghambat masuknya semacam patogen-patogen yang nanti bisa mempengaruhi tumbuh kembang tanamannya, bisa menginfeksi, bisa potensi spot, jadi ditutup ya, dihambat ya. Makanya ini penting banget penutupan luka dengan salep kambium. Teman-teman boleh memakai yang lain ya, ada contohnya bisa antrakol, bisa penutup luka yang lain, bahkan ada yang pakai lem Korea dan sebagainya. Oke, ini root fix kemasan yang baru teman-teman. Kemasan saya yang lama ini agak buluk ya. Root fix salep penumbuh akar dan sudah terbukti teman-teman. Nanti kita lihat setelah before dan after ya. Nah, ini pengolesannya dulu, kita oleskan ke batang yang akan ditumbuhkan akarnya. Salep ini sangat ampuh. Di video-video sebelumnya teman-teman bisa melihat before dan afternya setelah dioles dan sebelum dioles. Nah, salep ini memang memiliki hormon yang merangsang pertumbuhan akar. Akarnya jadi cepat lebat, putih, sehat. Selain itu juga sudah ada kandungan fungisida dan bakterisida, jadi juga melindungi batang tanamannya. Dioles tipis saja. Harganya lumayan ya, agak tinggi ya teman-teman, tetapi memang worth it, sesuai dengan hasilnya. Asalkan dioleskan tipis saja supaya nggak boros. Ini saya udah lama banget loh itu, salepnya nggak habis-habis teman-teman. Kita oles di sela-selanya yang sekiranya biar nanti bisa tumbuh akar dengan maksimal. Batang atas, atau teman-teman yang mau menumbuhkan akar di bagian atas bisa sampai atas ya teman-teman, nanti biar bisa ditreatment cacah batang daun pancing. Nah, lakukan ke semuanya, dioles root fix. Nah, setelah salep kambium mengering, kita ke penanaman teman-teman. Yang kita tunggu salep kambium yang mengering ya, bukan root fix. Root fix itu salepnya oil, jadi memang yang penting meresap saja. Ini ada dua media tanam dua bahan, pasir malang dan sekam bakar, dan ini kemasan terbaru media tanam premium 7 bahan yang sudah difermentasi ala Riman Vlog. Teman-teman bisa lihat di episode 78, 173 dan 258 untuk tutorialnya. Nah, ini kemasan baru, harganya lebih murah, nanti bisa hubungi admin ya, WA admin. Oke, untuk pasir malang itu bagian bawah.
Jadi yang dipotong itu digunakan pasir malang dan sekam bakar, sementara yang atas nanti dikasih yang 7 bahan. Kalau yang tidak ada potongan langsung ditanam menggunakan media tanam 7 bahan. Oke, karena ini tidak ada luka potong, langsung media tanam 7 bahan. Diberikan neem cake. Neem cake ini dari pohon neem ya. Neem itu, buah neem ini dikenal sebagai rajanya pestisida alami. Nah, ini memang dibikin yang bubuk untuk ditabur di bawah media tanam, di area bawah, untuk mencegah masuknya hama, kutu, semut, dan lain-lain. Jadi kalau buatannya RJ37 yang neem ini, buah neem ini bisa ada neem oil yang cair dan ini yang bubuk ya, ditaburkan. Baik. Lalu tidak lupa menggunakan granul RJ37 ini dari kotoran kelelawar. Jadi pupuk semi slow release. Nah, teman-teman bisa mengaplikasikan per 3 bulan. Bedanya sama yang merek Osmocote dan SK-Cote itu dia bikinan pabrik, lebih ke pupuk kimia ya. Kalau ini pupuk organik ya teman-teman. Kalau yang Osmocote dan SK-Cote itu per 6 bulan, kalau ini per 3 bulan. Jadi kalau sudah 3 bulan atau kalau mau reporting, kalau belum dan masih sekiranya sehat ya, itu ditabur kembali untuk menambah nutrisi di media tanam. Kita taruh media tanam 7 bahannya benar-benar sampai atas ya, dan benar-benar penuh. Oke. Baik, berikutnya karena ada potongan, kita bagian bawah menggunakan media sekam bakar dan pasir malang. Kenapa bagian bawah menggunakan media pasir malang dan sekam bakar? Tujuannya itu untuk meminimalisir lonyot lanjutan. Ya, sekam bakar pasir malang ini kelembabannya bagus, porositasnya bagus, dan di sekam bakarnya ini dia itu kayak menyerap racun ya, racun-racun atau bekas-bekas busuk itu dikenal memang bisa menetralisir, jadi bagus banget. Bagian bawah pasir malang sekam bakar, bagian atas media tanam 7 bahan. Tidak lupa dengan ditabur neem cake, lalu granul tadi ya teman-teman ya, untuk menambah nutrisi cadangan buat tanaman. Nah, teman-teman jangan khawatir, ini nanti akan saya perlihatkan itu before after. Jadi nanti setelah kita tanam beberapa bulan, 3 bulanan lebih, nanti akan kita lihat hasil akhirnya. Teman-teman akan diperlihatkan bagaimana tumbuh akarnya, pertumbuhan dan lain-lain. Nah, ini kita tanam bonggolnya. Sebenarnya bonggolnya ini langsung ditanam 7 bahan aja bisa ini teman-teman, tapi tadi memang langsung dikasih bawahnya 2 bahan, nggak apa-apa, 2 bahan atasnya 7 bahan. Kenapa kok dikasih 7 bahan? Kan bawah itu nggak ada potongan lukanya ya, potongannya kan di bagian atas dan dah kering, lalu itu sudah ada akarnya, jadi dia paling enggak nanti kalau sudah menumbuhkan tunasnya langsung butuh nutrisi. Sementara nutrisi di pasir malang dan sekam bakar itu kan terbatas, jadi memang sebaiknya kalau yang sudah ada akarnya itu menggunakan media tanam 7 bahan. Nah, ini makanya saya mix teman-teman, yang ada potongannya bawah 2 bahan pasir malang sekam bakar, atasnya 7 bahan. Ini semua sudah ditanam. Berikutnya adalah penyiraman. Nah, ini kita siram semua pot Aglonemas sampai benar-benar ngocor. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sudah sering nonton, kenapa Mas disiram ngocor? Ya, tujuannya supaya semua terlingkupin air. Airnya benar-benar melingkupi semuanya, lalu media tanamnya benar-benar nempel ke bonggol atau tanamannya sehingga mudah beradaptasi. Kalau kita tidak menyiram ngocor, teman-teman, itu nanti masih media tanamnya nggak nempel, adaptasinya itu kurang cepat dan butuh waktu lama ya. Jadi ini benar-benar ngocor. Kita siram benar-benar ngocor. Oke, kita siram semuanya ya dengan air kosongan sampai netes-netes bawah. Nah,
kita guyur merata. Pastikan siramannya merata ya teman, di semua bagian. Nah, ini sudah kita siram semuanya. Kita ke tahapan berikutnya, yakni penempatan. Nah teman-teman, untuk beberapa pot ya, pot bonggol yang tumbuh lambat, lalu juga tadi ada yang tanaman memang tumbuhnya kuntet ya, tidak seperti tanaman yang lain itu direndam di larutan neostarter. Ini selama kurang lebih 1 minggu lah, 1 minggu, supaya terbantu ya. Neostarter ini memang starting larutannya itu untuk starting atau awal mula penanaman. Jadi ada di situ ada hormonnya, ZPT-nya, sudah ada bakterisida fungisidanya, ada vitamin B1-nya, ada macam-macam. Jadi ini sangat membantu untuk pertumbuhan tanaman lebih optimal. Tapi ini hanya beberapa aja yang dilakukan perendaman, sementara yang lain langsung saja ditaruh di rak, hanya di lokasi yang teduh selama kurang lebih 1 minggu. Ini kita kasih tataan di bawah supaya tidak gelimpang. Ini kebetulan raknya yang kurang tebel ya teman-teman. Sementara kalau rak yang tebel itu kan ada, itu nggak perlu tatakan bawah. Oke, ini semuanya sudah kita tanam, sudah kita siram, dan sudah ditempatkan di lokasi yang teduh. Bagaimana setelah ditanam 3 bulan 11 hari? Mari kita cek. Nah, tadi yang kita treatment ya, ini aglonema yang akan kita lakukan pembongkaran. Kita cocokkan dulu nomor serinya. Saya memang sama istri sangat ketat ya untuk administrasi itu. Kita catat semua nomornya supaya tidak ada kesalahan, baik ID, tanggal penanaman, hingga pencocokan dengan video sebelumnya. Kita bongkar dulu. Ini media tanamnya agak memadat karena habis disiram ngocor ya teman-teman. Nah, dilihat sekilas saja akarnya cukup rimbun dan putih ya. Nah, ini salah satu kelebihannya kalau memang kita membongkarnya itu 3 bulanan, itu pasti akarnya bagus. Tapi kalau lebih dari 6 bulan, aduh, dipastikan pasti hancur karena media tanamnya tentu aus dan mempengaruhi kondisi perakaran. Nah, teman-teman, nih, ya kan, gondrong banget ya, sehat. Sebentar, kita lakukan pencucian ya, biar terlihat jelas. Ini dia, setelah dicuci, rata-rata akarnya putih, ada beberapa coklat, itu akar-akar yang lama. Kita bandingkan dengan sebelumnya. Terlihat ya bedanya, dari yang afternya lebih banyak akar-akar putih dan lebih rimbun lah. Nah, ini cukup berhasil untuk perawatan kali ini. Dan dari sisi penampakan daunnya kelihatan banget kalau daun yang saat ini lebih didominasi pink. Ke pot berikutnya kita cocokkan nomornya, lalu kita lakukan pembongkaran teman-teman. Ini masih sama karena habis diguyur ngocor. Wah, lihat akarnya. Putih ya, sehat, lebih rimbun. Teman-teman nanti akan tahu bedanya setelah kita tunjukkan before ya. Kita tunjukkan kondisi sebelumnya. Nah, kita cuci dulu. Nah, ini dia setelah dicuci dan sebelumnya. Lihat, ya kan, beda banget kan. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan akar yang sangat bagus ini dalam waktu sekitar 3 bulan itu kami menggunakan Salep Rootfix, hormon penumbuh akar. Jadi teman-teman jangan lupa kalau ingin mendapatkan akar yang bagus seperti tadi ya gunakanlah Rootfix ya. Kita cocokkan lagi, lalu kita lakukan pembongkaran. Oke, sudah. Kita bongkar. Nah, karena rata-rata di bawah itu potongan ya, biasanya yang bawah itu saya kasih pasir malang dan sekam bakar, sementara yang di atas itu menggunakan 7 bahan. Oke. Sudah putih ya, gondrong teman-teman, akarnya bagus.
Kita cuci putih-putih, rimbun, dan dilihat sebelumnya ya kan. Ini tanaman yang sama ya teman-teman, ini sudah kita pastikan sama. Dan lihat ya, warnanya coraknya semakin ngeping. Di kandang yang baru ini lumayan bagus sih. Jadi warnanya jadi lebih ngejreng ya. Nah, sementara kalau yang ini Aglonema versi black atau versi hijaunya lebih kental atau terasa. Kita cocokkan ID-nya. Oke, sama. Kita lakukan pembongkaran teman-teman. Akarnya langsung kelihatan ya, putih bersih. Makanya sekali lagi, dalam kurun 3 bulan sampai 4 bulan lah, itu waktu yang tepat untuk dilakukan repotting atau penggantian media tanam. Karena memang saat kondisi tanamannya prima tuh, lihat ya, yang sebelah kiri itu sebelumnya akarnya sedikit rontok karena kelamaan 9 bulan di repotting, sementara kalau ini 3 bulan. Dan akarnya bagus sampai atas-atas, kita kasih root fix ya sampai atas, sehingga nanti treatmentnya bisa dilakukan cacah batang daun pancing. Nah, kelihatan daunnya lebih banyak dan lebih bagus warnanya. Oke, kita bongkar berikutnya ya. Nah, kita bongkar putih, akarnya putih bersih. Oke, lalu kita cuci. Setelah dicuci seperti ini, sebelumnya akarnya sedikit sekali teman-teman. Ini hebatnya root fix teman-teman. Jadi dengan salep buatan RJ37 ini terbukti ya, ampuh ya untuk menumbuhkan akar. Baik, ini berikutnya warnanya kelihatan ngejreng ya setelah dipindah ke kandang baru. Kita cocokkan nomornya benar, lalu kita lakukan pembongkaran. Akarnya putih langsung kelihatan teman-teman. Di bawahnya tetap ya pasir malang sekam bakar ya, karena ada potongan, itu biasa yang kami lakukan. Nah, oke, sehat. Nah, kita cuci dulu. Dengan sebelumnya tuh bandingkan ya, akarnya lebih sedikit ya. Nah, sementara akar-akar yang baru ini putih-putih dan rimbun. Berikutnya masih seri yang hijau, itu sebelumnya dan ini sekarang lebih banyak ya. Dan sudah ada perubahan warna loh, daunnya yang hijau banget, yang paling atas tuh daunnya mulai ada warna-warna corak-corak salem pink gitu. Oke, kita bongkar. Nah, langsung kelihatan akarnya bagus, rimbun, putih, kondisinya sehat. Nah, ini juga kemarin ditambah dengan granul ya, pupuk semi lambat larut. Nah, ini akarnya bedanya seperti ini teman-teman, before dan after. Karena nutrisinya bagus, juga ada hormon penumbuh akarnya juga bagus. Nah, ini berikutnya warnanya udah beda ya teman-teman. Kita cocokkan nomornya sudah benar, kita lakukan pembongkaran. Nah, akarnya kelihatan teman-teman. Nih. Bandingkan dengan sebelumnya yang akar cuman satu ya, karena busuk kemudian saya potong ya kan. Nah, ini akarnya putih lebih banyak, lebih rimbun,
dan warnanya daun juga makin menawan dibandingkan sebelumnya. Berikutnya, nah ini dia teman-teman. Jadi pertumbuhannya tanaman itu meskipun ditanam dengan media tanam yang sama, perawatan yang sama, kadang tuh pertumbuhannya berbeda ya. Ada yang daunnya banyak, ada yang mungkin karena dia melawan penyakit di dalam jadi lebih sedikit. Nah, tapi rata-rata ini karena menumbuhkan akar ya teman-teman. Jadi mereka fokus dulu menumbuhkan akar. Ada yang daunnya memang tidak sebanyak yang lain. Nah ini dibandingkan sebelumnya akarnya cuma 2 biji setelah dilakukan pemotongan karena busuk, tapi untung nggak ada spot merah ya. Nah ini yang berikutnya, ini kayaknya daunnya juga lebih sedikit ya teman-teman ya. Itu wajar ketika dilakukan pemotongan dan akarnya sedikit tuh mereka menumbuhkan akar dan beberapa secara alamiah merontokkan daun dengan menguningkan daun. Nah itu akarnya sedikit banget. Nih sekarang akhirnya akarnya makin banyak dan lebih putih. Nih pot berikutnya. Oke, dicek sudah. Kita bongkar. Akarnya kelihatan bagus. Bandingkan dengan sebelumnya, masih lebih rimbun setelah 3 bulanan dilakukan penanaman dan treatment. Nah ini dia teman-teman. Nih dari daunnya kelihatan yaitu pot yang sama, tanaman yang sama, pinknya itu ada daun yang benar-benar warna ngepinknya kelihatan. Nah ini akar yang lama ya, itu coklat, lalu sudah tumbuh akar yang baru. Nah sekali lagi kondisi tanaman satu dengan yang lain tuh beda. Jadi memang ada yang bisa sampai akarnya banyak banget, ini lumayan tumbuh lebih banyak lah dari sebelumnya. Nah, biasanya tanaman-tanaman seperti inilah yang kadang memang butuh perhatian khusus ya. Misalnya ada penyakit dari dalam dan sebagainya. Nah ini kita bongkar yang bonggol ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat ini bonggol yang dipotong ya kan. Kemudian tuh kalau masih nempel bonggol tuh biasanya sudah agak remuk, agak busuk gitu. Tapi ini menunjukkan tunasnya agak naik. Nah itu tunasnya agak naik lumayan. Oke. Nah teman-teman, media tanam dengan bahan sekam, andam, daun bambu dan lain-lain itu mudah melapuk. Jadi idealnya penggantian kurun 4-6 bulan. Jika lebih dari itu tidak bagus. Lalu kita perhatikan rinjani yang masih pelgol, kondisi akar maupun pertumbuhannya tak sebagus yang sudah tidak pelgol, alias bonggol indukannya sudah dilepas. Ya kan? Dari 12 pot setelah saya rawat selama lebih kurang 1,5 tahun, hasilnya tetap 12 pot. Hanya saja kondisi tanaman makin besar dan sudah siap atau siap untuk dilakukan perbanyakan seperti dilakukan potong bonggol bawah, angkat atau culik induk, hingga yang ekstrim cacah batang. Sekarang masih dengan aglonema jenis yang sama, yakni aglonema rinjani yang saya beli sudah ukuran indukan. Saya beli rinjani pada tanggal 21 November tahun 2020. Perawatannya seperti tanaman lainnya ya, penyiramannya sama, disesuaikan pemberian bakterisida, fungisida, insektisida selang-seling seminggu sekali, dan pemberian pupuk juga seminggu sekali ya, karena saya menggunakan pupuk organik. Perbanyakan yang dilakukan menunggu anakan, potong bonggol bawah, cacah batang daun pancing, dan culik induk. Nah sama dengan perawatan 12 pot rinjani yang saya besarkan, merawat indukan dan keturunannya juga sempat mengalami mandek. Jadi hanya mendapatkan penyiraman air kosongan karena fokus pada pembangunan kandang aglonema yang baru.
Bagaimana hasilnya? Dirawat selama 2,5 tahun. Dari 1 pot menjadi 9 pot seperti ini. Ini termasuk lama ya, karena saya melakukan perbanyakan tidak ekstrim. Sebagai penghobi, saya dan istri lebih suka melakukan perbanyakan yang aman dan sekiranya masih bisa menikmati atau melihat aglonemanya. Hasilnya cukup memuaskan, dari 1 pot indukan bisa menjadi total 9 pot. Jadi lebih menguntungkan mana? Anakan atau indukan? Iya kan? Nah, begini teman-teman. Dari 2 perawatan dari waktu ke waktu yang sudah saya lakukan bersama istri ini, perawatan bibit aglonema dibutuhkan konsistensi dari waktu ke waktu. Ketika kita ada bolongnya, pertumbuhan terganggu, contoh ini karena saya ada pat-pat yang tidak dilakukan, maka pertumbuhan cenderung lebih lama. Dan ini starternya juga bukan dari anakan samping, melainkan dari cacahan bonggol. Cacahan bonggol lebih ekstra lagi perawatannya. Jadi jangan sampai ada tahapan perawatan yang tidak dilakukan. Contoh konkretnya ya ini, saya tidak melakukan penggantian media tanam tepat waktu serta pemberian pestisida atau pemupukan karena kasus khusus pembuatan kandang baru. Nah, meski demikian, keuntungan dalam merawat aglonema dari bibit kecil jadi remaja, lalu dewasa sampai indukan, kita tahu pasti perkembangan, kita bisa lihat pertumbuhannya daun, ya toh, kemudian batangnya dari tunggal ke beranak. Hal ini memunculkan kepuasan tersendiri. Ada tipe yang suka membeli dari bibit karena selain harganya lebih murah, tantangannya lebih banyak. Keuntungan lain, terutama teman-teman pecinta kontes ya, lebih suka membeli bibit dari bonggol, bukan anakan samping, karena itu startingnya sangat bagus menuju meja kontes. Aglonema yang tumbuh dari bonggol memiliki start tumbuh daun dari kecil sebesar koin, ya kan? Tuh, lihat. Biasanya bisa diatur pertumbuhannya berjenjang sedikit demi sedikit sehingga daun rapi dari kecil dan roset. Beda anakan samping yang daunnya langsung besar menyerupai indukannya, sehingga agak sulit bila diolah untuk menjadi bahan di meja kontes. Menanam aglonema dari bibit dan menumbuhkan lebih cocok untuk penghobi yang tidak terlalu fokus segera mendapatkan keturunan, tapi penyuka tantangan merawat dari kecil sampai menjadi besar baru bisa dilakukan perbanyakan. Sementara kalau untuk petani agak kurang menguntungkan. Ini bicara kasus rinjani saya. Beli rinjani kecil menjadi dewasa kurang lebih 1,5 tahun, dari 12 pot tetap menjadi 12 pot. Sementara ada 1 pot rinjani yang saya beli indukan dalam kurun waktu 2,5 tahun, dari 1 pot total menjadi 9 pot. 3 pot udah gede dan yang lain anakan dan remaja. Jadi lebih menguntungkan mana? Kalau menurut saya tergantung tujuannya teman-teman. Kalau jadi penghobi mungkin lebih menguntungkan beli bibit. Belinya murah dan mendapatkan paket lengkap pengalaman merawat yang panjang. Bila menjadi petani tentu menguntungkan beli indukan. Beli agak mahal karena ukuran indukan, tapi bisa langsung dilakukan perbanyakan. Semisal beli anakan nunggu besar baru bisa diperbanyak, ini indukan, beli lalu adaptasi bentar udah berani diperbanyak seperti potong bonggol bawah, culik atau angkat induk, atau paling ekstrim cacah batang. Kalau saya memang separuh-separuh ya penghobi ya petani. Beli 2 macam untuk merasakan perbandingan merawat. Kalau beli anakan seperti ini, beli indukan seperti ini. Jadi, teman-teman pilih yang mana? Yang anakan atau indukan? Tulis di kolom komentar ya, nanti kita diskusi bareng. Dan demikian konten kali ini, semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.